seru banget. Princess, bukan sesuatu yang spesial. Akila masih menikmati momen seru seharian bersama Harry. Seperti biasa ya, berbagai ide absurdnya Akila selalu berhasil membuat suasana jadi lebih hidup. Termasuk sengaja menayangkan kebersamaan mereka untuk ditonton banyak orang lewat konten live streaming. Akila kan memang tipenya tertarik dengan sesuatu yang menantang. Jadi sengaja buat challenge secara bergantian dengan Harry, sosok pacar yang akan selalu merelakan diri menjadi tawanan seumur hidup dan mengikuti berbagai keinginan Akila. Justru dari sini makin terasa kalau mereka berdua adalah pasangan yang saling melengkapi. Harry dengan karakter yang lebih tenang dan stabil, sedangkan Akila hadir dengan energi yang penuh kejutan dan lonjakan spontan. Namun nih guys, candaan Akila yang terus berulang kali menyebutkan kalau sore itu Harry jadi korban penculikannya sekilas terdengar sangat lucu dan sederhana, tapi bisa jadi adalah sebuah petunjuk kecil dari kalimat tersebut. Seakan emang sengaja diperjelas lagi kalau Akila emang sangat menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan permainan culik-menculik. Nah teorinya, kalau kali ini Akila berada di posisi sebagai penculik dan bebas mengatur Harry harus melakukan apa aja, bukan gak mungkin suatu saat ceritanya justru dibalik, Akila yang menjadi korban penculikan seseorang dan harus mengikuti semua perintah penculiknya. Bedanya kan kalau sekarang hanya sebatas permainan. Mungkin nantinya situasi benar-benar serius dan buat adrenalin terpacu. Bisa aja candaan dianggap sepele justru menjadi semacam foreshadowing untuk kejadian yang jauh lebih menegangkan. Apalagi Billy calon pelakunya udah dipersiapkan dengan tingkat obses yang makin besar untuk memiliki Akila. Singkatnya ya, setelah puas melakukan berbagai tantangan yang seru, menyenangkan yang buat cinta mereka semakin dalam, maka Akila dan Harry duduk santai menikmati sore, angin sepoi-sepoi, es krim coklat, dan suasana yang terasa begitu damai. Namun ketenangan itu sedikit berubah ketika Rose menelpon dengan nada suara yang enggak seperti biasanya. Padahal belakangan ini Akila pun kadang merasa sikap Rose sangat aneh, karena Rose kadang malah ketawa dengan sedikit dipaksakan agar kegiatannya yang diam-diam mengawasi kesibukan Akila enggak terlalu ketara. Tapi kali ini beda, nada suara Rose di ujung telepon itu terdengar agak tegang, bahkan tumben ya, nggak ada basa-basi. Tanya Akila di mana kek, lagi apa, atau sama siapa. Yang ada Rose langsung minta waktu untuk bisa bicara berdua dengan Akila nanti malam. Tentu aja kan Akila nggak keberatan. Selain mereka emang udah tinggal bareng juga, rencana Akila untuk pergi ke galeri pribadinya Billy udah batal. Jadi selanjutnya sebelum mengakhiri telepon dengan nada riang gembiranya, Akila menceritakanlah keseruannya dalam aksi menculik Harry. Lagi-lagi guys, kata culik-culikan terus diucapkan oleh Akila berulang kali. Namun gak butuh waktu lama ya, Akila menyadarin juga tadi ada sesuatu yang beda dari Rose. Bahkan rasa penasaran di hati Akila makin besar setelah mendengar pendapat ringan dari Harry bahwa mungkin aja Rose sedang galau soal asmara dan akan merasa nyaman curhatnya ke Akila daripada ke Mohan. Dan emang dugaan Harry itu benar. Oke, beralih ke Rose ya. Sore itu Rose mulai galau karena sekarang tiap kali ketemu Axel udah nggak bisa lagi seru-seruan seperti sebelumnya. Perlahan situasi seakan memaksa jadi bahas hal serius, terutama misi misteri tentang Savannah. Bahkan sekarang pun Rose terpaksa harus menyimpan rahasia dari Axel tentang urusan masa silamnya Mama dia. Namun ironisnya, di saat yang sama Rose sempat shock dan kaget melihat ekspresi Axel yang begitu antusias saat mendengar kabar kedatangan Haruna dari Albert. Dan detik yang singkat itu, untuk pertama kalinya Rose merasakan sesuatu yang aneh. Seketika ada rasa nggak nyaman, gugup, bahkan bingung yang langsung muncul begitu aja. Namun Rose berusaha tenang, tetap tersenyum yang justru terlihat kikuk saat menyarankan sebaiknya Axel segera keluar menemui Haruna. Sepertinya karena Rose nggak ingin perubahan emosinya jadi kelihatan, maka Rose langsung menolak halus ajakan dari Axel untuk ikut menemui Haruna. Dan Rose hanya beralasan ingin pergi ke ruangan Mama dia. Tapi bukannya benar-benar pergi guys, Rose malah diam-diam memperhatikan pertemuan mereka dari balik jendela. Dan akhirnya harus menyaksikan pertemuan yang begitu hangat, menunjukkan saling kangen antara Axel dan Haruna, sampai harus berpelukan tanpa rasa canggung. Rose mungkin gak langsung berpikiran negatif. Gimana pun selama 5 tahunan Haruna bekerja di rumah itu, tentu sangat masuk akal kalau Axel dan Haruna sangat dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Rose pun bisa memahami kalau Axel memperlakukan Haruna dengan baik. Hanya aja yang buat hati Rose terusik sebuah kenyataan sederhana. Selama ini Rose mengira perhatian dan sikap manis Axel padanya adalah sesuatu hal yang istimewa, terutama cara Axel yang selalu memanggilnya princess. Namun hari ini Rose akhirnya menyadari ternyata Axel juga bisa memanjakan, memberikan kehangatan yang sama, bahkan mungkin lebih pada gadis lain. Sangat jelas di sini ekspresi Rose bukan tentang marah ataupun sakit hati, karena kan hubungan Rose dan Axel sendiri terbentuk karena pengaturan keluarga wasiat dari Opah tanpa pernah benar-benar membicarakan perasaan mereka berdua masing-masing.
Bahkan Rose belum tahu bagaimana sebenarnya pandangan dan pemikiran Axel mengenai perjodohan mereka. Dan yang terlihat di ekspresi Rose jelas rasa sedih juga kebingungan. Nah, inilah kemungkinan besar akan menjadi curhatan Rose pada Akila nanti. Untuk pertama kalinya, gadis yang selama ini terlihat dewasa, tenang, bahkan bijak, seolah nggak pernah cemburu dan sangat memegang prinsip kepercayaan, akhirnya mengalami sesuatu yang sangat sederhana, cemburu. Makanya guys, akan sangat menarik melihat respon Akila nanti. Karena ya, kalau misal Rose benar-benar menceritakan semuanya tentang perasaannya selama ini, kegalauannya, kekhawatirannya, terpenting juga pelukan hangat Axel dan Haruna tadi, maka mari kita bayangin Akila mungkin bukan cuma bengong, tapi bisa langsung teriak heboh karena akhirnya menemukan fakta bahwa Rose ternyata tetap manusia biasa yang hatinya juga bisa bergejolak. Suatu hal yang harusnya wajar, tapi nggak pernah Akila lihat sebelumnya dari sosok Rose. Nah, yang jelas guys, bisa jadi Akila yang emang lebih pengalaman akan membantu Rose memahami bahwa perasaan aneh itu tanda bahwa Axel benar-benar punya tempat khusus di hati Rose. Lama, kok udah gak pernah ngapel kesini sih? Udah putus. Oke, beralih ke alur lain. Suasana berbeda terjadi di rumah kontrakan para cewek. Elektra, Shakira, Jolina, Vicky, dan Karina akhirnya mengetahui langsung dari Giselle bahwa ternyata hubungannya dengan Rama sudah berakhir. Tentu aja kabar itu mengejutkan semuanya. Bahkan Elektra dan Shakira udah siap membuat perhitungan kalau Rama telah menyakitin Giselle. Namun Giselle buru-buru menjelaskan bahwa perpisahan mereka bukan karena pengkhianatan atau masalah sepele lainnya, melainkan karena sudah memiliki visi dan pandangan berbeda tentang masa depan. Dan justru itulah yang membuat keputusan terasa makin berat karena Rama dan Giselle sebenarnya masih punya perasaan, tapi mereka harus berhadapan dengan pilihan antara mempertahankan cinta atau mengejar kehidupan yang mereka inginkan. Teman-teman pun hanya bisa memeluk, menghibur, bahkan ikut menangis bersama Giselle, tapi nggak perlu lama ya menghabiskan waktu yang sudah berlalu. Jadi setelah air mata itu usai, kehidupan pun tetap harus berjalan, dan terpenting dukungan dari orang-orang terdekat seenggaknya bisa membuat langkah Giselle lebih kuat untuk mencari kebahagiaan dengan caranya sendiri. Kebetulan sore itu mereka semua mendapatkan kabar yang menyenangkan. Sang King of Chaos sudah menyediakan sebuah acara untuk menghilangkan stres setelah mereka menjalani berbagai kesibukan sebagai mahasiswa baru, dan acara itu adalah balapan motor antara Mohan dan Raisa. Semuanya pun berkumpul di jalanan yang sepi untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Mohan tentu aja bukan lawan sembarangan, apalagi sebelumnya Mohan pernah berhasil loh ngalahin Fatah. Tapi di sisi lain Raisa juga punya kemampuan ngebut yang luar biasa ya, meskipun masih bikin penasaran dari mana sebenarnya Raisa mendapatkan skill sehebat itu. Mungkin aja Raisa emang punya bakat alami sebagai pembalap, atau sebenarnya ada bagian dari masa lalu Raisa yang belum pernah diperlihatkan. Mungkin aja dulu pas hari libur dari asrama 9 ilmu, maka Raisa sering latihan balap diam-diam dengan Mohan. Tahu kan, di sinetron ini banyak yang bisa tiba-tiba guys. Yang jelas kali ini Mohan sendiri yang mengajak pacarnya adu cepat disaksikan sama teman-teman. Namun ini bukan cuma siapa yang paling cepat, tapi terpenting mereka bisa kumpul dan ketawa bareng sembari mengeluarkan emosi dengan teriakan yang menyenangkan.